Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Timotius 4 ayat 17 ini merupakan ayat atau pesan daripada Paulus yang disampaikan kepada Timotius, bagaimana Paulus bersaksi kepada Timotius yang akan melanjutkan misi pekabaran Injil yang harus dilakukan oleh Timotius, Bapak Ibu. Di sana dikatakan ketika Paulus dibawa ke dalam pemeriksaan pendahuluan, artinya saat firman ini yang diberikan kepada Timotius ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Jadi dia menulisi dan mengirimkan surat kepada Timotius. Saat itu dia sedang menuju pada pemeriksaan dalam Mahkamah Agung. Artinya dia akan segera disidangkan. Maka ketika Paulus dibawa ke dalam pemeriksaan pendahuluan, tidak seorang pun temannya mendampingi dia. Itulah merupakan keberanian Paulus. Maka dia katakan di dalam pemberitaan firman ini, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dia merasakan kesendirian, dia merasakan ketakutan sesungguhnya dalam dirinya. Tetapi oleh karena Injil yang telah mendiami dia, karena Yesus Kristus telah tinggal di dalam diri dia, maka dia tidak lagi merasakan ketakutan. Tetapi dia mengatakan Tuhan Allah mendampingi aku dan menguatkan aku. Bapak Ibu saudara-saudariku, terkadang kehidupan kita bisa mengalami apa yang boleh dialami oleh Paulus. Ketika kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, seolah-olah kita mau diperhadapkan kepada mulut singa, itu bahaya dan ancaman yang boleh kita alami. Tetapi sebagaimana Paulus yang adalah juga manusia biasa, tetapi dia memiliki perkenanan, kedekatan, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ketakutan berubah menjadi keberanian. Maka keberanian Paulus dapat dilihat dari yang pertama, semua orang meninggalkan dirinya, tetapi Tuhan selalu bersamanya. Ini merupakan keberanian Paulus yang harus kita serap di dalam diri kita sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu. Jadi keberanian Paulus yang pertama adalah semua orang meninggalkan dirinya, tetapi Tuhan selalu bersamanya. Mungkin saja orang-orang terdekat kita, orang yang kita kasihi, orang yang selalu selama ini memberikan support kepada kita, Bapak Ibu, memberikan dukungan, tetapi lama-kelamaan dia meninggalkan kita ditinggalkan oleh karena kematian, oleh mungkin orang-orang berbalik meninggalkan kita, tetapi ingat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Keberanian Paulus yang kedua adalah Paulus ingin memanfaatkan pengadilan yang dia alami untuk memproklamasikan berita tentang Yesus. Jadi penderitaan itu mampu Paulus ubahkan menjadi pemberitaan Injil. Maka ternyata di dalam setiap penderitaan kita, Bapak Ibu, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mengabarkan Injil. Maka ketika menghadapi penderitaan, jangan terfokus kepada sakitnya, tetapi biarlah melalui keimanan kita, itu menunjukkan kita harus mengabarkan Injil. Keberanian Paulus yang ketiga ialah, ia demikian pasti tentang penyelamatan yang akan diberikan Yesus. Artinya dia di dalam diri Paulus dia mengatakan, saya berani menghadapi ini karena saya tahu penyelamatan akan diriku akan tiba. Artinya Paulus dengan iman yang sungguh luar biasa mengatakan keselamatan kehidupan yang selama-lamanya akan ada padaku. Tidak apa-apa saya dalam situasi bahaya pada saat ini untuk sementara.
tetapi keselamatan kekal sedang menantiku. Itulah yang dimaksudkan mengapa Paulus mengatakan dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tidak apa-apa saya menderita saat ini, sementara ini, tetapi keselamatan kekal sudah menantiku. Artinya kehidupan keselamatan yang kekal itulah yang paling dinanti-nantikan dia. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan terfokus akan segala penderitaanmu yang sementara itu. Tetapi ketika kita memenangkan penderitaan dan pergumulan hidup kita, keselamatan kekal telah menanti kita, hidup yang selama-lamanya kita akan tinggal di dalam dia. Maka tetaplah kuat, tetaplah semangat, sekalipun saat ini mungkin kita dalam atau sedang dalam di mulut singa, dalam ancaman dan bahaya. Ingat Bapak Ibu, kita harus tetap mengabarkan dan memproklamirkan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita, karena Allah kita mampu mengubah ketakutan menjadi keberanian oleh karena iman kita dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh menguatkan hati dan pikiran kami, sama seperti Paulus Tuhan yang dalam ancaman hidupnya, tetapi dia tetap berani karena dia memiliki iman dalam Yesus Kristus. Demikian juga dengan kami Tuhan, banyak hal ketakutan dalam diri kami, tetapi ketika kami terus berpegang kepada Yesus Kristus, ketakutan akan makanan dan minuman, ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan ekonomi, keharmonisan rumah tangga, pekerjaan, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami, menguatkan kami, dan tidak akan memberikan kami sendirian. Engkau akan memenangkan kami, memberikan kami keselamatan yang kekal itu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.